12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 Masehi. Banyak pendapat ulama tentang kapan waktu Nabi Muhammad dilahirkan, padahal biasanya hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu, Abraha kesal dan marah. Lantas, ia membangun gereja yang megah di sana untuk menyaingi Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Dalam ajaran Islam, terdapat keyakinan keberadaan para utusan, yang mendapatkan amanah sebagai pembawa wahyu Tuhan, untuk disampaikan kepada umat manusia di dunia. Dari sekian banyak nabi dan juga rasul, Nabi Muhammad SAW menjadi sosok utama dalam ajaran Islam, sekaligus penutup risalah para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW merupakan rasul utusan penutup risalah para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Muhammad SAW yang sosoknya patut menjadi teladan seluruh umat. Sebelum menjelaskan, kita gambarkan dulu keadaan masyarakat waktu itu sebelum kelahiran Rasulullah, serta ada peristiwa besar apa saja yang terjadi di saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tapi sebelum itu, untuk kemajuan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, untuk mendapatkan informasi selanjutnya tentang konten channel ini. Selamat menyimak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW adalah pemuja berhala. Untuk menggambarkan kehidupan masa di zaman itu antara lain. 1. Dari segi kehidupan beragama. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Namun setelah berlalunya waktu yang panjang, mereka melalaikan hal tersebut. Mereka ingkar, walaupun ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu saat, di Mekah tersebutlah seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Huza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya, karena kedermawanan dan perilakunya yang sangat baik. Suatu ketika, ia bepergian ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Ia berpikir dan menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Sekembalinya dari Syam, Amr pun membawa berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam waktu dalam bepergiannya itu. Karena pengaruh kedudukannya yang terhormat, tak lama kemudian, penduduk Mekah pun menjadi penyembah berhala dan menjadi agama baru bagi mereka. Ajaran tersebut dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan, di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sanalah mulai lagi bermunculan berbagai bentuk kesyirikan, bid'ah, dan hurafat di masyarakat Arab waktu itu. 2. Dari segi kehidupan sosial. Struktur kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Adanya pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatannya dengan rakyat jelata dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh dengan persaingan, yang sering mengakibatkan pertikaian dengan bumbu fanatisme kesukuan yang kental. Setiap anggota suku, pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka. Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Perlakuan terhadap wanita juga tak kalah zalimnya. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua bersaudara sekaligus. Demikian pula mereka dapat menceraikannya sesuka hatinya. Sementara itu perzinahan merupakan masalah biasa bagi mereka. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain, semata-mata ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi aib yang berat, yang mereka harus tanggung, bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wadul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber prestise tersendiri baginya. Kesimpulannya, kondisi sosial mereka sangatlah semrawut, sehingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. 3. Dari segi kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang.
Sebagian kecil penduduk pinggiran negeri, hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau Syam. Syam pada masa sekarang meliputi Palestina, Lebanon, Yordan, dan Suriah. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat Arab waktu itu, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan kaya raya. 4. Akhlak terpuji. Tetapi betapapun demikian parahnya kehidupan sosial, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang nabi sekaligus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sejumlah peristiwa besar yang patut direnungkan. Sebagaimana yang diketahui, Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal atau tanggal 23 April tahun 571 Masehi. Maka, setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai Maulid Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan telah disebutkan sebelumnya dalam kitab Taurat dan Injil, sebagaimana dikutip dari buku Uswatun Hasanah yang disusun oleh Haddad Alwi. Bahkan, jelang kelahirannya terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringinya. Salah satu peristiwa besar menjelang lahirnya sang Nabi terakhir yaitu keadaan di Makkah yang berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 Masehi. Banyak pendapat ulama tentang kapan waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Arab terjadi perubahan di antaranya adalah 1. Tanah Makkah yang semula gersang menjadi subur. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada 570 Masehi, sebagian besar dataran Makkah sangat kerontang dan tak ditumbuhi oleh tanaman selain pohon kurma. Lalu, menjelang lahirnya Nabi, hujan mulai tercurah lebat bersamaan dengan tanah yang menjadi subur, pepohonan jadi rimbun serta berbuah lebat, tumbuhan hijau bisa tumbuh di mana-mana. 2. Singgasana Raja Persia bergoyang. Lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi peristiwa besar bagi Persia. Peristiwa itu adalah bergoyangnya singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan, bahkan 14 balkon istananya ikut runtuh. 3. Api Majusi yang menyala 1000 tahun lebih tiba-tiba padam. Peristiwa lainnya menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah padamnya api Majusi, sebuah api suci yang terdapat di kuil pemujaan Persia. Api tersebut diyakini telah menyala selama 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Kala itu, masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut, namun upaya mereka gagal. 4. Air Danau A secara tiba-tiba surut. Dan selain itu, di tempat lainnya juga ada sebuah danau yang disebut sebagai Danau A. Danau yang dikultuskan oleh orang-orang Persia itu secara tiba-tiba surut dan menjadi kering. 5. Munculnya burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Dalam buku Samudra Keteladanan Muhammad, tulisan Nurul Hamarif, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan, semakin banyak peziarah yang berbondong-bondong pergi ke Ka'bah, padahal biasanya hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu, Abraha kesal dan marah. Lantas, ia membangun gereja yang megah di sana untuk menyaingi Ka'bah, sehingga orang-orang Arab berpaling dari Ka'bah ke gereja. Alih-alih harapannya terwujud, gereja megahnya justru tidak menarik minat para peziarah, dan karenanya ditinggalkan begitu saja. Abraha yang marah lantas bertekad menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60.000 pasukan. Namun keinginannya itu tentu saja gagal. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah burung-burung ababil yang membawa batuan panas untuk meluluh lantahkan pasukan gajah Abraha. 6. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya. Di dalam sumber yang sama disebutkan bahwa para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya terang tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, bintang tersebut tak pernah terlihat sebelumnya. Tidak lama setelah pasukan gajah gagal menyerang Ka'bah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya lahir ke dunia. Ayahnya bernama Abdullah, seorang putra dari pemimpin suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Aminah yang merupakan putri dari pemimpin Bani Zuhroh. Beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Karena bapaknya, Abdullah telah meninggal ketika ibunya, Aminah mengandungnya di usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah, dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihitan. Kehidupan di Bani Sa'ad. Selain ibunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya, maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zuaib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sadiyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah, hingga Halimah As-Sadiyah menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya, tetapi, ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman, maka wajar, setelah itu kehidupan Halimah As-Sadiyah penuh dengan keberkahan. Setelah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fisik maupun kejiwaan. 1. Peristiwa pembelahan dada, Syakus Syadar. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sadiyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada, Syakus Syadar. Suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam, setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Ditinggal ibu tercinta. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh berjalan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap sebulan. Setelah itu mereka kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, ibunya menderita sakit parah dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwah, yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Di bawah asuhan sang kakek.
Sang kakek, Abdul Muthalib, sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihi melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah, tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya, mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambil dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali duduk di majelisnya, diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang mereka perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tidak berlangsung lama dirasakan Muhammad kecil. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Namun sebelum wafat, beliau berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, Abu Talib. Di pangkuan pamannya, kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Talib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Talib selalu di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merawatnya, melindungi dan membelanya, bahkan hingga beliau diangkat menjadi rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Bersama pendeta Buhairah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, Abu Talib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra, yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan Buhairah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan tersebut, Abu Talib menceritakan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Talib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakainya. Maka akhirnya Abu Talib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Peristiwa Perang Fijar. Pada saat usia 15 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam Perang Fijar, yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah, melawan suku Qais Ailan. Dan peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah dan senjata lainnya. Peristiwa Hilful Fudul. Setelah Perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul, disepakati pada bulan Zulqoidah yang termasuk bulan haram, di rumah Abdullah bin Jutan at-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah. Dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan hak-haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut, bahkan setelah beliau menjadi rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya, seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jutan, yang lebih saya cinta dari unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Itulah sebagian kisah dan peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau menjelang dilahirkan. Semoga dengan sedikit kisah Rasulullah ini menjadi inspirasi dan jadi suri teladan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.